membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ Kepala Daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi. Ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Apa yang menjadi dalil-dalil mereka? Ini Asrul Sani misalkan ya, soal endorsement Jokowi ke Gibran, tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi ditabrak, yang namanya etika ini ditabrak. Nggak perlu kita beretika, yang penting tidak melanggar aturan hukum, kan begitu. Padahal ketika etika dilanggar, justru harusnya hukum mengikuti etika itu. Sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang, yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power tapi juga abuse of ethics. PJ Kepala Daerah Aceh yang 02 kalah diganti langsung. Ini bukankah itu bukti yang sangat amat nyata sekali? Belum video-video yang lain. Selalu semuanya dalilnya tidak cukup bukti. Mau bukti apa lagi sih? Ini kan jadinya perspektif saja. Menurut saya cukup, menurut dia tidak gitu. Akhirnya berkutat di situ. Tidak ada patokan yang jelas mana bukti yang memenuhi, yang dianggap kuat, mana bukti yang dianggap lemah, tuh nggak ada gitu. Semuanya omong-omong doang. Jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Hakim MK diminta tobat. Pemikir Kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut. Sukidi mengajak para hakim konstitusi kembali ke jalur yang benar, tujuannya untuk mengembalikan marwah lembaga tersebut. Selain itu, dia berharap Majelis Hakim dapat mengurai akar masalah dari sengketa hasil Pilpres 2024. Baginya, penyebab masalah tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Oleh sebab itu, Sukidi mengajak Majelis Hakim MK untuk segera bertobat dan menegakkan konstitusi yang sempat dicederai. Sebagai informasi, sidang tersebut dihadiri secara langsung oleh mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistiyowati Irianto, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Alhamdi. Hadir pula Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar secara daring, Ketua KPK Busya Muqaddas dan Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid. Adapun sidang pembacaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah dilaksanakan sebelumnya. Kubu Anies dan Ganjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka memohon MK membatalkan keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.